Football Universe. Mengapa perlu dilakukan tes medis sebelum seorang pemain menandatangani kontrak dengan klub barunya? Apa saja yang dicek agar seorang pemain dapat dinyatakan lulus? Berikut penjelasannya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Tes medis adalah salah satu proses penting yang selalu dilakukan klub-klub sepak bola sebelum mengikat kontrak dengan seorang pemain. Mengapa perlu dilakukan? Karena sebenarnya setiap klub harus benar-benar mengetahui kondisi fisik dari seorang pemain sebelum bergabung. Apakah pemain tersebut memiliki penyakit tertentu? Apakah ada luka atau cedera yang belum sembuh? Apakah fisik dari sang pemain mampu melakukan aktivitas yang diinginkan pelatih? Apakah kondisi fisik pemain tersebut tahan terhadap cedera? Dan beberapa pertimbangan lain. Kondisi fisik yang prima sangatlah penting perannya untuk seorang atlet, karena hal ini akan dapat memaksimalkan perannya di dalam klub sepak bola itu sendiri. Setiap klub juga tak ingin kondisi fisik pemain yang lemah, karena akan menjadi beban di masa depan. Seperti harus membiayai rumah sakit, merawat cedera mereka, serta yang paling buruk adalah sang pemain tak bisa diturunkan pelatih di pertandingan penting. Apalagi pemain misalnya dibeli dengan biaya transfer yang besar, 100 juta euro, seperti Declan Rice. Untuk itu setiap klub memang diberikan waktu sekitar kurang lebih seminggu untuk benar-benar teliti menguji kondisi fisik dan kesehatan seorang pemain sebelum pemain tersebut bergabung. Setiap klub dalam hal ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang butuh kiper cepat atau tinggi, ada juga yang butuh gelandang pengangkut air yang dapat berlari 90 menit, atau ada yang butuh striker dengan lompatan yang cukup tinggi atau tendangan yang kuat, dan sebagainya. Untuk itu setiap klub juga pasti akan menerapkan jenis-jenis tes yang berbeda satu sama yang lain, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi secara garis besar ada beberapa jenis tes yang biasanya dilakukan sebagai berikut. Tes pertama yang rata-rata dilakukan klub-klub sepak bola saat ini adalah tes kesehatan jantung. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kasus pemain yang kolaps saat pertandingan di abad 20 ini meningkat terus. Terakhir kita bisa lihat kasus Christian Eriksen yang kolaps di lapangan. Untuk itu FIFA dan semua klub-klub di dunia telah sepakat untuk benar-benar memperhatikan kondisi jantung pemain. Bagi yang jantungnya bermasalah atau sudah mulai ada gejala-gejala, harus segera ditangani atau diistirahatkan. Alat yang digunakan untuk tes kesehatan jantung bernama elektrokardiogram atau EKG. Di sini jantung pemain akan didiagnosa kemampuannya dan benar-benar dicek fungsinya. Tes kedua yang biasanya dilakukan adalah pengecekan sampel urin dan darah untuk memantau riwayat penyakit serta kemungkinan penyakit yang dapat timbul di masa depan, seperti diabetes, kolesterol, dan sebagainya. Tes ketiga yang dilakukan biasanya pengujian VO2 max. Tes ini bertujuan untuk mengukur berapa banyak oksigen yang dapat dihirup seorang pemain sepak bola saat bermain dengan maksimal. Semakin banyak oksigen yang dapat dihirup, semakin banyak energi yang dapat digunakan tubuh. Oleh karena itu nilai VO2 max yang lebih tinggi biasanya juga berarti pemain tersebut memiliki kebugaran fisik yang lebih baik. Pada pelaksanaannya, para pemain akan dipasang oksigen detektor di wajah dan tubuhnya, kemudian bernafas sambil berlari di treadmill ataupun sepeda statis. Tes ini juga biasanya dilakukan untuk melihat apakah seorang pemain layak untuk dimainkan pada saat pertandingan ataupun untuk dilatih. Tes keempat yang dilakukan biasanya adalah uji ergometrik.
Uji ergometrik adalah salah satu tahapan tes medis yang bertujuan untuk melihat kemampuan seorang pemain dalam berlari. Dalam tahapan tes ini biasanya pemain akan berlari singkat dengan jarak tertentu sambil diukur tingkat kecepatannya. Standar penilaian yang digunakan untuk uji ergometrik adalah pemain dapat berlari sejauh 20 meter dalam waktu 3 detik dan diulang sebanyak 3 kali dengan hasil yang konstan. Tes kelima yang dilakukan biasanya adalah uji gerak isokinetik. Pada tahapan ini, fisioterapis akan menguji pemain untuk melakukan gerakan yang tujuannya untuk mengetahui kemungkinan cedera pada pemain. Tahapan tes medis ini juga bisa digunakan untuk melihat perkembangan para pemain yang baru pulih dari cedera. Beberapa fisioterapis biasanya memfokuskan tes di bagian otot quads dan hamstring, serta flexions dan extension pada lutut. Karena bagian-bagian ini yang seringkali terjadi cedera pada pemain sepak bola. Tes keenam yang dilakukan biasanya adalah uji stabilitas otot. Kestabilan otot pada pemain sepak bola menjadi hal yang sangat penting. Pada tahapan ini para pemain akan dilihat titik lemahnya pada bagian area pinggul, punggung bawah, dan bagian lain yang berisiko cedera. Para pemain dianjurkan untuk melakukan gerakan squat, hop test, dan lunge. Dari sini biasanya dapat terlihat kestabilan otot pemain. Tes ketujuh adalah pengecekan lemak tubuh. Pemeriksaan lemak pada tubuh pemain bola menjadi penting karena sebuah tim menghendaki pemainnya memiliki jumlah lemak tubuh tidak lebih dari 10%. Alat yang digunakan bernama bioelectrical impedance. Selain ketujuh jenis medical check tersebut, beberapa klub juga melakukan beberapa cek lain, seperti misalnya mereka bekerja sama dengan rumah sakit untuk scan keseluruhan tubuh pemain menggunakan magnetic resonance atau ultrasound scan. Hal ini dilakukan untuk melihat keretakan tulang, sambungan tulang, keutuhan otot tak boleh ada yang sobek, serta beberapa bagian saraf penting saat bermain sepak bola. Ada juga beberapa klub yang melakukan pengecekan otak serta indera pemainnya karena bagi mereka, pemain yang otak dan inderanya sehat dapat melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan di lapangan. Ada juga beberapa klub yang melakukan tes keringat agar tahu kadar hidrasi dari sang pemain, dan beberapa pemodelan tes yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tim. Teknologi yang digunakan oleh masing-masing klub sepak bola juga terus berkembang untuk medical test ini, dan bahkan beberapa klub besar membuat laboratorium khusus untuk hal ini, seperti AC Milan dan Borussia Dortmund Lab. Intinya sebuah tim dalam membeli pemain pasti akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Mereka ingin pemain tersebut benar-benar berguna bagi tim. Mereka ingin tak ada keluhan dari segi fisik dan ke depan fisik pemain tersebut bisa selalu prima. Sehingga kapanpun dibutuhkan pemain dapat siap 100%. Semoga penjelasan tentang tes fisik pada klub sepak bola ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan membuka wawasan kita.